kali ini kita akan bahas kamera pocket dari Sony yang ukurannya imut dan desainnya juga cute. Nah, ini juga kelihatan banyak warna. Dan ini sama seperti tren kamera pocket yang mungil. Sony Starburst T99 ini diluncurkan 2010, kalau menurut rilisnya bulan Juli. Dan ini walaupun teman-temannya udah pakai sensor Exmor RC-MOS, dia masih pakai Super HD CCD sensor yang ukurannya 1/23 inch. Dan ini sensornya punya resolusi 14 megapiksel dengan prosesor gambarnya Beyonce. Dan kemudian dia juga bisa merekam video HD 720p dan punya lensa 4 kali optical zoom 25 mm sampai 100 mm. Ini masih lensanya size Vario Tessar 12 elemen. Dan kemudian T99 ini juga punya optical steady shot atau ini stabilizer, image stabilizer, dan juga punya banyak scene mode seperti twilight, softnap, landscape, beach. Dan ini zaman dulu penting banget karena ini memaksimalkan banget kalau memang orang lagi motret apa. Dan kemudian salah satunya juga ada sweep panorama. Nah, ini juga lagi ngetren banget tahun 2010 itu. Kemudian sama seperti kamera yang tren di tahun itu juga, kamera ini sepenuhnya pakai layar di belakang, ukurannya agak kecil sesuai ukurannya, jadi ukuran layarnya 2,8 inch aja. Kemudian dia zoomnya, nah ini zoomnya yang agak-agak PR dikit, karena zoomnya ini kecil banget. Zoomnya, nah sebenarnya sih bisa pakai stylus ya, seperti di gambar ini, karena ini untuk presisi. Nah, tapi kalau yang satunya pakai zoom yang di sini. Nah, dia zoom dengan ini kecil banget ya, dan deket banget sama tombol shutter, jadi kadang mau nge-zoom tahu-tahu udah kecepret. Nah, tapi sama seperti kamera modern, kita juga bisa memilih fokus di layar langsung. Nah, kemudian dan ini kamera ini mantep banget di tangan, nggak kayak mainan dan beneran kayak kamera beneran ya, karena dia seperti dilihat di sini kan dia punya desain yang beneran. Ini folded optics ya, jadi ini sensor, ini lensanya dia maju mundur di sini, kemudian direfleksikan ke arah sini yang dia bisa menangkap gambar. Nah, kita akan lihat hasil gambarnya dari ini, dan sekali lagi ini kita lihat yang dari zoom. Jadi dari zoom ini lumayan karena ini sebenarnya di balik pagar, dan ini actual size-nya begini, memang sedikit agak over di sininya, tapi mengingat ini agak kompleks ya untuk tahunnya ya. Jadi ini memang ada yang bagian gelap, bagian terang, dan dia berusaha mengimbangi, akhirnya agak-agak over dikit, tapi so far lumayan bagus, karena ini sebenarnya burung juga nggak diem-diem amat gitu kan. Nah, kemudian ya kita lihat ultrawide-nya ini bagus banget, ini suka banget ya. Jadi ini lihat shadow-nya, kemudian juga bagian gelapnya, bagian yang kena mataharinya, ini beneran bagus banget. Tajamnya juga dapet, dan ini kalau lihat kamera akan amazed. Tapi tetap ya, kalau kita pixel peeping atau kita lihat secara mendetil di layar segede ini, itu akan kelihatan, oh ini ada penajam, ini kurang tajam nih, ini detailnya ada yang kena efek pengurang noise, dan itu masih wajar. Tapi kalau kita lihat, nah seperti ini bisa loh, ternyata dia bisa banget. Karena ini lensa ini ya memang ada mode makro otomatisnya juga sih. Nah, tapi kalau kita lihat, ini tajam juga nih. Dengan ya bokehnya lumayan kalau memang mau ngomongin bokeh, tapi zaman dulu belum terlalu ini ya, kalau kita nggak ngomong DSLR nggak akan ngomongin bokeh. Nah, kemudian ini juga warnanya bagus, seperti sensor CCD yang lagi ngetren sekarang. Detailnya juga dapet, warnanya juga enak. Nah, kemudian bicara warna nih, ada beberapa foto bunga. Nah, beda ya, merahnya beneran. Ini saya nggak akan ngomongin akurasi warna karena ini kan kamera pocket biasa, bukan profesional. Tapi kalau lihat warnanya ini, untuk pengguna awam rasanya udah happy banget ya. Jadi kita lagi review Sony T99 ini di layar Asus ProArt yang 27 in, yang akurasi warnanya udah di style banget dari Asus. Jadi warnanya ini terlihat sesuai yang dihasilkan oleh kamera. Nah, seperti lihat ini, merah tuh adalah warna yang cukup susah ya. Merah, hijau itu agak yang cukup susah untuk ditangkap dengan cukup natural. Nah, ini berhasil banget nih si kamera ini. Tentunya ini dalam kondisi siang hari dan luar ruangan yang cahayanya ideal banget. Dan ini juga dengan intensitas matahari yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat tajam dengan warna yang enak banget nih.
Jadi warnanya saturasinya nggak terlalu tinggi, tapi masih cukup mateng dan ketajaman, dan kita lihat masih bagus banget. Ini kalau dicetak juga bagus. Kita beralih sedikit ke dalam ruangan. Dalam ruangan warna hijaunya juga oke, tentunya ketajaman agak nurun ya karena masih ada noise reduction seperti yang dilihat dari sini nih, area shadow-nya kelihatan kan masih ada noise. Tapi ini ingat ya, ini kamera 2010. Kemudian juga warnanya ini lebih kelihatan lagi noise-nya, tapi ya kalau diperbesar memang akan kelihatan semua. Tapi kalau kita cetak, kalau kita ini masih aman. Ini juga kelihatan, terus saya juga agak-agak goyang nih tangannya karena memang agak lebih gelap. Tapi kalau kita lihat warna dan ketajaman masih oke banget. Kemudian kita yang dalam ruangan lagi, nah ini agak susah dia, udah mulai kesusahan karena banyak cahaya-cahaya kecil ini, lebih noise, detailnya agak hilang tapi dengan noise yang berusaha ditekan, tapi ya masih oke lah. Kalau dilihat di layar kecil masih oke. Apalagi di layar kamera yang cuman 2,8 inch. Nah, kemudian juga ini dengan flashnya juga kuat, jadi hasilnya juga cukup tajam walaupun memang jangan terlalu dekat ya. Karena ini nggak kayak flashnya Fuji. Flashnya Fuji lebih pinter. Kalau ini bisa overexpose banget. Kemudian juga ya salah satu ini handheld juga, dia otomatis pilih shutter speed yang lebih lambat gitu. Nah, kita lihat, nah akhirnya ada efek karena ya orang ini jalan agak cepat, akhirnya dia jadi blur, tapi ini karena orang ini lagi konsentrasi kerja jadi dia tetap tajam, tidak terlihat blur. Oh ya, ini ada satu lagi nih. Nah, seperti dilihat ya, ini memang keterbatasan teknologi, karena teknologi kamera yang dikejar sampai saat sekarang adalah kemampuannya di malam hari, dan waktu 2010 tuh masih terbatas banget. Seperti lihat ini noise-nya banyak banget. Ini luminance noise ya termasuknya. Kemudian juga ini detailnya di belakang, ini ada detail-detail pohon juga kelihatan kurang. Nah, beda banget kan, kontras banget sama yang ini kalau good light. Oke, rasanya segitu aja. Jadi gimana kira-kira menurut kamu, bagus nggak sih ini kamera ini? Layak pakai nggak di ini? Karena memang unik banget dan memang ini ya, gampang banget dikantongin karena ukurannya kecil banget.